Selamat pagi Jakarta Live. Semoga semuanya baik-baik saja, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Ayo kita siapkan diri kita, siapkan mungkin catatan kita untuk nanti kita mendengarkan firman Tuhan dan juga Alkitab kita. Tapi terlebih dahulu kita siapkan hati kita yuk untuk memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur karena Tuhan sudah lahir ke dunia untuk kita semua. Semua
first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields where they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Let's sing They Look It Up. They look
Shalom Jemaat Jakarta Live. Ya, Shalom people of Jakarta Life. Kelahiran Kristus tidak pernah bisa dipisahkan dengan kematiannya. The birth of Christ cannot be disconnected with the death of Christ. Hari ini kita akan mengingat dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. So today we will remember that by taking part of Holy Communion. Matius 26 ayat 26 mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara-saudara, kita akan mengambil tubuh Kristus. Brothers and sisters, we are going to partake the body of Christ. Mari kita mengambil dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Let us partake with the right heart in front of us. Karena dia datang untuk saudara dan saya. Because he has come for you and I. Untuk membebaskan kita dari kutuk. To free us from any curse. Mari kita makan tubuhnya. So let us eat his body. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dan dalam kerajaan Bapakku. Saudara-saudara, darah Kristus telah ditumpahkan untuk setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Brothers and sisters, the blood of Christ has been shed for our trespassings. Mari kita minum dan menghargai setiap darahnya yang tercurah bagi kita. Let us drink and really value the blood of Christ. Ya, karena oleh darahnya dosa-dosa kita diampuni. Because by his blood that our sins are forgiven. Mari kita minum So dengan let ucapan syukur. us drink with giving thanks. Ya, dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amen. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. So let us give thanks to God. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Father, thank you Lord for the body and the blood of Christ. Kami terima dengan ucapan syukur. We receive it with giving thanks. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu bagi kami. We are thankful that you have given your body, your blood for our life, Sehingga kami diselamatkan. that we may be saved, Kami dibenarkan di hadapan-Mu. that we are made right in front of you. Hubungan kami dengan Bapa dipulihkan. Our relationship with the Father has been healed. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan In the name of Yesus. Jesus we pray. Amin. Amen. Saudaraku, Our brothers and di sisters, hari yang penuh sukacita ini, in this a very great day, kita juga akan memberikan persembahan. we also are going to give offering. Nanti nomor rekening Gereja Jakarta Live akan ditampilkan di layar. The account number will be shown on the screen. Mari kita sama-sama berdoa. So let us pray before. Bapa, kami kembali datang dan bersyukur kepadamu. Father, we come to you and we are thankful for you. Terima kasih untuk sukacitamu yang melimpah pada hari ini Tuhan. Thank you Lord with your great joy today. Dan kami ingin datang dan memberikan persembahan dari hati kami. We want to come and give offering from our heart. Kami berdoa bahwa setiap persembahan yang kami berikan ini boleh menyenangkan-Mu. We pray that our offering may please your heart, Lord Di Jesus. dalam nama Tuhan In Yesus. the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Saudara-saudara, kita akan langsung masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Brothers and sisters, we will go ahead with the word of God today. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa, saudara-saudara. So we are going to hear the word of God. Let's pray. Ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu. Lord Jesus, we are going to hear your word, we read your word. Berkati setiap hati kami Tuhan. Bless each and every heart, Lord. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, That every word that they hear, itu akan tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh, It will- bahkan menghasilkan buah. it will be planted in our heart
and even grow and be fruitful in our heart. Terima kasih, kami percaya, kami serahkan pendengaran firman Tuhan ke depan ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Thank you, Lord. We surrender this preaching in your name. Urapi hamba-Mu Adit dan berkati Ko Andre Tuhan. Anoint Adit, anoint Andre. Sehingga ketika kami menyampaikan firman-Mu yang tajam itu benar-benar sampai di dalam hati kami yang mendengarnya. That when we preach, it will go into the heart of all those who hear us. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan In the bersyukur. name of Jesus we pray. Amen. Amen. Ya, saudara-saudara, kita akan membaca dari Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. So brothers and sisters, we will read from Ephesians chapter 2 verse 1 through 10. Dan saudara, untuk versi bahasa Inggris akan ditampilkan di dalam layar. And for the English version, you may read it on your screen. Judul perikopnya adalah Semuanya adalah Kasih Karunia. The title of the pericope is Everything is by Grace. Oke. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, Brothers and sisters, dari ayat yang baru saja kita baca, from this verse that we just read, disebutkan bahwa kita semua dahulu itu kita mati oleh karena pelanggaran dan dosa kita. it is said that before this we are dead in our sins. Bahkan bukan hanya mati, tetapi kita juga terikat dan terkekang di dalam dosa dan pelanggaran kita. Not only dead, that we are also bound, we are also chained by our trespasses. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menolak dari jalan dunia. We have no power to say no to these chains, Karena penguasa angkasa begitu luar biasa dan begitu jahat. because the ruler of this earth is very wicked. Dan bahkan bukan hanya kita, Rasul Paulus pun mengatakan bahwa mereka, Paulus dengan para rasul juga dahulu termasuk di dalam orang-orang yang berdosa. So even Paul, even all the apostles are also, before they met Christ, is also part of this, the dead because of trespassings and sins. Jadi tidak ada seorang pun yang layak untuk masuk ke surga. So no one has done enough to go to heaven. Semua sudah berdosa. Everyone has sinned, Dan upah dosa adalah maut. and the price of sin is death. Jadi mengapa Yesus turun ke dunia ini? So why Jesus have to come to this earth? Apakah hanya agar saudara dan saya diampuni? Is it just because you and I can receive forgiveness? Yesus tidak turun ke dunia hanya agar saudara dan saya mengalami kemerdekaan dari belenggu dosa. Jesus didn't come
to earth just so that you can I have freedom from our sins. Yesus tidak turun ke dunia hanya agar saudara lepas dari kutuk dan mengalami kemenangan. He didn't come to this world just so that you can be broken from all of the curses and receive victory. Jauh daripada semua itu. Far beyond that, Yesus turun ke dunia karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Jesus came to earth because he so loved us. Bahkan dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Even he loved us even when we were still sinners. Dan kasihnya itulah yang mendorong dia untuk turun ke dunia, lahir mengambil rupa manusia. That love that pushes him to become like man, in a form of man, to Dan- come to earth. Dan mengalami begitu banyak sisaan, bahkan sampai mati di kayu salib. And to receive, to experience even torture, even to death through cross. Dia mati dikuburkan dan dia bangkit. He died and he was buried and was risen up. Supaya saudara dan saya, kita bisa mengalami kasihnya yang begitu luar biasa. So that you and I can receive and experience that great love. Tetapi terkadang saudara, saya tahu yang menjadi masalah kita untuk bisa menerima kasih Kristus dengan penuh adalah diri kita sendiri. But brothers and sisters, you may know that the only reason that we cannot receive the love of God is because of our own thinking. Ya, karena kita terbiasa berpikir bahwa untuk menerima kasih, kita harus melakukan sesuatu. Because we are taught that when we receive love, we need to do something in order to receive it. Ya, untuk kita bisa menerima keselamatan, kita nggak bisa begitu saja menerima, oke, diberikan dengan cuma-cuma. Tidak bisa. Kita berpikir bahwa, oh, saya harus melakukan sesuatu. So we were taught that in order to get something, we need to do something. In order, it's never free. Ya, kita merasa bahwa kita harus melakukan hal baik, kita harus berpuasa, kita harus melayani. We think that we need to do something good. We need to fast. We need to do service. Ya, ini terjadi karena kita memang hidup di dunia yang selalu mengukur segala sesuatu dengan performance based. This is also because we live in a world that always have a standard as performance based. Jadi tanpa kita sadari, sulit bagi kita untuk menerima kasihnya secara cuma-cuma. And that without us understanding that, it's very hard to receive something for free. Ya, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi. I want to give a bit illustration for this. Ya, anak-anak pergi ke sekolah, Maybe your children goes to school, dan kita sebagai orang tua kita sibuk kerja. and we as parents, we are busy with our jobs. Akhirnya kita pulang dari tempat kerja, When we go home from our work, kita kembali sibuk menyiapkan makan mungkin dan merapikan ini itu. then we start to get busy with houseworks and everything. Ya, kita mungkin menunjukkan ya sedikit kasih kepada anak-anak kita. Maybe we show a little bit of love to our Ya, children. kita peluk, kita cium, mungkin seperti itu. Maybe we hug them, we kiss them. Ya, tapi ya mungkin tidak terlalu banyak kita menunjukkan kasihnya. Well, maybe some are lacking for it. Dan suatu hari anak kita pulang dari sekolah, Also, maybe one day our children came from school, came Dan- home, dan dia itu tiba-tiba mendapatkan nilai 10, nilai yang terbaik. and then they get the highest score in school. Lalu dia bilang, "Papa, aku dapat nilai 10 loh." And then they told us, Papa, I have a score of 10. Dan kita sebagai orang tua atau papanya bilang, "Wow, Nak, kamu luar biasa banget. And we, as their parent, we say, wow, you are great children. Papa son. bangga banget sama kamu. I'm so proud of you. Papa sayang banget sama kamu." I love you so much. Dan kemudian harinya, And then the next day, mungkin mereka melakukan sesuatu yang berkebalikan. or when they do something the opposite, Mungkin mereka nakal.
Maybe they're a bit of naughty. Ya, misalnya merusakkan barang di dalam rumah. Maybe they broke something in the house. Terus kita sebagai orang tua mulai teriak ke dia. And we as parents started to shout at them. Terus kita bilang, "Hei, kamu ini kamu ini ngapain? Hey, what are you doing? Kamu You gimana sih? Kamu nggak bisa hati-hati ya? Hey, can't you be careful? Pergi ke kamar kamu. Kamu didisiplin." Go to your room, you are grounded. Dan apa yang terjadi setelah itu? And what happened after that? Anak-anak bertumbuh dengan berpikir bahwa untuk mendapatkan kasih hanya waktu dia melakukan sesuatu yang luar biasa atau baik. And our children will grow thinking that in order to receive love, you need to do something good. Ya, ini mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. This may be happening in our life. Tapi saya tidak menyalahkan saudara. But we will not blame you. Karena memang dunia ini membuat kita akhirnya berpikir seperti itu. Untuk mendapatkan kasih, kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Because the world taught us to become like this, that we need to do something in order to receive love. Kemudian Yesus lahir dan datang ke dunia. And then Jesus was born into this world, Dan untuk menyatakan kasihnya. and he is born to declare his love. Tapi kita sulit untuk menerima kasih yang tanpa syarat. But it is hard for us to receive that unconditional love. Ya, kita merasa perlu, oke deh, aku bisa nerima kasih Tuhan, mungkin Tuhan akan lebih sayang sama aku waktu aku rajin melayani. And we often say, okay, I will receive the love, but I need to do something in order to receive that love more. Tapi ayat 8 tidak mengatakan hal seperti itu. But this in verse 8 it doesn't say that. Dikatakan bahwa oleh karena kasih karunialah kamu diselamatkan. It is said that by grace that you have been saved. Tahukah saudara kenapa kita terkadang sulit untuk keluar dari kebiasaan buruk? You know that it is hard for us to get out of a bad habit. Kita merasa sulit banget untuk melepaskan dosa-dosa yang merintangi kita. It is hard for us to break from all of our past sins. Itu karena kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. It is because we are trying hard with our own effort. Karena kita berusaha untuk hidup kudus menggunakan caranya kita. Because that is when we try our best to live holy by our own ways. Padahal di Yohanes 8 ayat 36 dikatakan bahwa apabila anak itu, yaitu Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Because in John chapter 8 verse 36 it is said, when the child sets you free, when the son sets you free, you shall be free indeed. Ya, sekalipun kita terikat oleh banyak dosa, So that when you are bound to many sins, waktu kita datang kepada anak itu yang adalah Yesus, when we go to that son which is Jesus, Dia akan melepaskan dosa kita satu persatu. and he will break us from that sins one by one, Dan kita akan benar-benar merdeka. and we shall be free indeed. Hanya waktu kita mengerti dengan betul bahwa semuanya adalah kasih karunia dan bukan karena usaha kita. And only when we truly understand that it is not by our works, by our good works that we are saved, Tapi hanya oleh karena kasih karunia, but only because by grace of God, maka kita akan bisa mengerti bagaimana Tuhan betul-betul mengasihi kita. then we can truly understand how Jesus truly loved us. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Yesus sudah mengasihi kita. We do not need to do anything because Jesus loved us unconditionally. Ya, Dia membenci dosa. Yeah, he hates sin. Dia tidak menyukai adanya dosa. He dislikes there's sin in our life. Dia tidak bisa bersatu dengan dosa karena Dia kudus. He cannot be one with a sin because he is holy. Tapi kasih-Nya membuat Dia datang dan memberikan nyawanya bagi kita. But by his love, his love has given us the ability to break from that sin. Ya, oleh kasih-Nya dosa-dosa kita diampuni.
that by His love our sins are forgiven. Waktu kita menerima Dia, When we receive Him, waktu kita meminta ampun kepadanya. when we ask for forgiveness from Him. Jadi saudara-saudara, apakah kita masih mau menggunakan kekuatan kita sendiri? So brothers and sisters, do we still want to use our own effort? Di ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. In verse 10 it is said, "For we are His workmanship, having been created in Christ Jesus for good works, that God prepared beforehand, so we may do them." Di momen Natal ini, In this Christmas moment, mari kita mengingat kembali let us remember bahwa hanya karena kasih-Nya, it is because only by His love, karena didorong oleh motivasi yang adalah kasih, because He is motivated, pushed by a motivation called love, Yesus turun ke dunia. Jesus come to the world. Karena Dia mau melihat saudara dan saya kita diampuni. Because He wants to see you and I forgiven. Karena Dia ingin mencurahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Because He wants to overflow His love to us. Bagi saudara yang belum pernah merasakan atau mengalami kasih Allah. For those of you who has not experienced the love of God. Buat saudara yang merasa saudara hidup di dalam dosa. For those of you who still feel I'm living in sin. Waktu saudara merasa saudara tidak layak. When you think that you are not worthy of this. Saya mau sampaikan I want to say to you bahwa Tuhan mengasihi saudara. that God loves you. Bahwa Yesus datang turun ke bumi dan mati untuk saudara. That Jesus come down to this world to save you. Saya mengundang untuk saudara mengambil waktu pada hari ini. I invite you to take time today. Undang Yesus masuk ke dalam hati saudara. Invite Jesus to come into your heart. Dan rasakan, alami kasih-Nya melimpah di dalam hidup saudara. And experience His love overflowing in your heart. Saya sudah selesai dengan pesan saya pada hari ini. The message is finished today. Saya bersuka cita karena kita bisa merayakan Natal ini. I'm really joyful because we can celebrate this Christmas. Karena kita bisa mengingat kembali kasih-Nya yang begitu besar. And we can remember how great His love is. Mari kita berdoa bersama-sama. Let us pray. Bapa, kami datang dan berdoa. Father, we come and we pray. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-Mu Yesus Kristus We are thankful, Lord, for your Son, Jesus Christ, yang merendahkan dirinya that has given Himself dan mengambil rupa seorang manusia, and taking the form of man, lahir dari rahim Maria, born in Mary's womb, dan menggenapi setiap nubuatan yang telah dinubuatkan, and fulfill the promise of God, dan taat sampai mati di kayu salib. and obey until the cross. Kami bersyukur Tuhan, We are thankful, Lord, karena anak-Mu telah bangkit, for your Son has risen up. dan saat ini Yesus Kristus ada di sebelah kanan-Mu ya Bapa. And this time Jesus Christ is on your right, Lord Father. Kami bersyukur Tuhan, We are thankful, Lord. di dalam sukacita ini Tuhan, In this joyous heart, kami berdoa we pray bahwa kasih-Mu yang besar melingkupi bumi ini. that your great love covers this earth, Kasih-Mu melingkupi setiap hati yang merasa kering dan hampa. that your love covers every heart that is lonely and empty, Karena kami tahu kasih-Mu mencukupkan kami, kasih-Mu membuat damai di dalam kami. because we know, Lord, that your love given us peace in our hearts. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami In the berdoa. name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Selamat Natal saudara-saudara. Merry Christmas, everyone. Jangan lupa ucapkan saling sapa dan tegur kepada semua jemaat yang ada di Jakarta Live. Don't forget to say hi and greet one another. Jika saudara akan pergi bermudik, harap hati-hati di dalam perjalanan.
If you have plans to go abroad, please be careful dan tetap patuhi protokol kesehatan. and always obey the protocols. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Lord Jesus bless you.